Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai, terlihat sebuah gubuk tua yang tersembunyi di dalam hutan, dan itu adalah tempat rahasia yang dimiliki oleh keluarga Jiangxi. Sesampainya di rumah itu, Inwa berkata, siapa yang menyangka kalau ayah telah menyiapkan sebuah rumah rahasia yang tersembunyi di dalam hutan seperti ini. Akan tetapi, jika aku lihat kalau rumah ini jauh lebih kumuh dan juga lebih tua daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi kepada kita kalau ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya sejak dari awal kita menyingkirkan keluarga pedang kebenaran setelah ia menolak untuk berpasangan dengan dirimu. Tetapi tidak ada yang menyangka kalau kekacauan yang seperti ini akan terjadi hanya dalam satu malam. Terlihat Inwa begitu heran ketika menyadari kalau Jiang sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mereka sampai di tempat itu. Namun ketika Inwa ingin memalingkan tubuhnya ke arah belakang, tiba-tiba saja Jiang pun langsung menekan beberapa titik tekanannya sehingga membuat Inwa sama sekali tidak bisa bergerak lagi. Kemudian dengan nada yang dingin Jiang berkata, katakan kepada ayah kalau aku akan membawa semua mutiara ini untuk diriku sendiri karena aku sama sekali tidak ingin ikut campur di dalam pertikaian melawan aliansi Langit Utara. Setelah membuat adiknya sama sekali tidak berdaya, ia pun langsung pergi meninggalkan gubuk itu sambil membawa peti mutiara. Jiang pun bergumam, kalau situasinya tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan, maka aku harus menghabiskan sisa hidupku hanya untuk menghindari dari kejaran aliansi Langit Utara. Tetapi jika aku memiliki mutiara yang sebanyak ini, setidaknya aku bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Yang aku sadari, memiliki satu orang yang bisa bertahan hidup di luar sana akan jauh lebih baik daripada semua orang harus mati. Jadi satu-satunya yang harus hidup adalah aku. Namun tiba-tiba saja Jiang sangatlah terkejut, wajahnya menjadi pucat setelah mendengar Jeok yang memanggilnya dari arah belakang. Melihat kehadiran Jeok dengan kesalnya, Jiang berkata, dasar brengsek, apakah kau dengan sengaja mengikutiku? Kemudian ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk menebaskan pedang itu kepada Jeok. Ia berkata, asal kau tahu kau sudah lama menjadi duri yang selalu saja menghalangiku. Jadi akan lebih baik kalau kau mati saja. Akan tetapi belum sempat ia menebaskan bilah pedangnya, dengan sangat cepat Jeok langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Jeok sampai-sampai ia pun langsung terlempar jauh ke belakang dengan darah yang berceceran dari hidung dan juga mulutnya. Setelah mendapatkan tinjuan itu, Jiang pun hanya bisa menahan rasa sakitnya. Lalu ia bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana ia bisa memiliki sebuah pukulan yang sekuat itu? Apakah mungkin kalau selama ini dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Karena Jiang merasa kalau dia sama sekali tidak ingin membuang waktu untuk melawan Jeok, ia pun langsung mengambil peti mutiaranya yang tergeletak di atas tanah. Akan tetapi Jiang langsung terdiam ketika Jeok yang menginjak tangannya untuk menghentikan pergerakannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Jeok berkata, apakah kau berencana untuk membunuhku? Namun sangat disayangkan hal itu sama sekali tidak akan pernah terjadi karena aku yang akan membunuhmu. Mendengar perkataan Jeok, Jiang pun bergumam, instingku mengatakan kalau aku harus pergi dari sini karena dia bukanlah seorang lawan yang akan bisa aku kalahkan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu tanpa sedikit pun menolehkan kepalanya ke arah belakang. Bahkan di saat itu, ia telah meninggalkan 100 mutiara yang telah ia persiapkan untuk menyambung kehidupannya. Sambil berlari, Jiang bergumam, situasinya menjadi semakin kacau. Jadi aku harus kembali untuk bertemu dengan ayah. Aku akan meminta maaf kepada ayah karena aku sudah berencana untuk mengorbankan mereka berdua hanya untuk kehidupanku. Namun Jiang sangatlah terkejut ketika melihat Jeok yang menghancurkan sebuah pohon yang sangat besar hanya dengan satu kali tendangan saja. Di saat itu ia menyadari kalau Jeok telah mengejar pelariannya. Pada sisi yang lain, Jeok hanya bersikap santai karena ia sama sekali tidak serius untuk memberikan intimidasi kepada Jiang.
Tetapi meskipun serangan Jiok hanyalah main-main, namun tetap saja sebuah tendangan yang ia berikan memiliki sebuah dampak yang sangat mengerikan. Kemudian Jiok pun mendarat tepat di belakang Jang dan bersiap untuk memburu Jang yang berlari dengan sangat cepat. Dengan wajah yang begitu panik, Jang bergumam, "Dasar sialan, dia adalah seekor monster yang sangat mengerikan. Jika situasinya tetap saja seperti ini, maka sudah dipastikan kalau aku akan mati." Terlihat Jang kembali terkejut ketika sesuatu yang begitu cepat telah melintas tepat di samping kepalanya. Ternyata itu adalah sebuah ranting yang dilemparkan oleh Jiok untuk menyerangnya. Bahkan saking kuatnya lemparan Jiok sampai-sampai ranting itu telah tertancap pada batang pohon dengan begitu dalam. Namun yang membuat Jang sama sekali tidak percaya adalah semua pohon yang ada di sana langsung meledak dan hancur seketika setelah terkena sebuah ranting yang dilemparkan oleh Jiok. Sambil berlari untuk menyelamatkan diri, Jang berkata, "Dasar sialan, mengapa kau melakukan ini kepadaku? Apakah mungkin hal ini kau lakukan hanya karena keluarga pedang kebenaran? Ataukah mungkin kau dengan sengaja melakukan ini hanya karena kau jatuh cinta kepada gadis rendahan itu? Namun akan lebih baik kalau kita hentikan saja sesuatu yang seperti ini. Lagi pula, bukankah kau menyadari kalau adikku jauh lebih cantik daripada gadis rendahan itu?" Mendengar ocehan Jang, Jiok pun hanya bisa menarik nafas panjangnya. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Apakah kau pikir kalau adikmu itu terlihat cantik? Asal kau tahu kalau dia sangatlah buruk dan juga menyedihkan sama seperti dirimu itu." Sontak Jang langsung terdiam, matanya terbelalak setelah mendengar Jiok yang mengatakan itu di hadapannya. Kemudian ia pun langsung mengambil sesuatu yang ia simpan di balik bajunya. Di saat itu ia begitu kesal karena ia berpikir kalau Jiok telah menghina keluarganya. Tanpa pikir panjang sedikit pun ia pun langsung menyiramkan sebotol racun kepada Jiok dengan racun yang sangat mematikan. Jang bergumam, ini adalah sebuah racun dengan konsentrasi yang sangat tinggi karena hanya dengan satu tetes saja akan bisa melelehkan daging dengan sangat cepat. Dasar ceroboh, meskipun kau memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi tetap saja kalau kau akan mati apabila terkena racun ini. Namun ketika Jang menolehkan pandangannya ke arah belakang, ia menyadari kalau tangan Jiok telah mengincar kepalanya. Dengan sangat cepat, ia pun langsung menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan cepat Jiok. Bahkan serangan itu sangatlah mengerikan, sampai-sampai sebatang pohon yang ada di hadapannya langsung hancur berkeping-keping. Terlihat Jang semakin panik karena ia tidak menyangka hanya dengan menggunakan jarinya saja Jiok mampu menghancurkan sebatang pohon yang sangat besar dengan begitu mudah. Di saat itu Jang sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri dengan sejauh mungkin. Namun tetap saja usahanya hanyalah sia-sia karena kemanapun ia pergi ia selalu saja dibayangi oleh Jiok yang melancarkan serangan kepadanya. Jang pun berpikir kalau dia hanya dipermainkan oleh Jiok, tetapi ia menyadari kalau dia sama sekali tidak akan sanggup untuk melawan Jiok. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam Jiok berkata, "Apakah kau tahu kalau permainan kucing-kucingan ini adalah sebuah cara yang paling bagus untuk membunuh seorang bajingan sepertimu?" Mendengar itu Jang pun merasakan kalau tubuhnya terasa dingin karena ia menyadari kalau itu bukanlah sebuah ancaman yang digunakan untuk menggertaknya. Karena Jang tidak ingin hidupnya akan berakhir di tangan Jiok, ia pun berpikir kalau dia tidak akan menyerah begitu saja. Jadi ia pun memaksakan kedua kakinya untuk berlari jauh lebih cepat agar ia bisa meninggalkan tempat itu dengan selamat. Terlihat Jiok hanya tersenyum setelah melihat Jang yang pergi melarikan diri dengan cara tergesa-gesa. Lalu tepat di atas pohon Muyong berkata, "Yang aku lihat bocah itu telah berusaha dengan sangat keras untuk pergi dari tempat ini. Namun wahai tuan muda, mengapa kau membiarkannya untuk pergi begitu saja?" Dengan santainya Jiok berkata, "Aku tidak perlu repot-repot untuk mengejarnya sampai sejauh itu karena ada cara lain untuk membunuhnya dengan kematian yang paling menyakitkan." Terlihat Muyong hanya terdiam, ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jiok. Lalu Muyong kembali berkata, "Wahai tuan muda, aku sudah mendapatkan sekotak mutiara yang ia tinggalkan di dalam hutan. Jadi untuk sementara waktu kita sama sekali tidak perlu untuk memikirkan tentang keuangan sekte kita." Mendengar itu Jiok pun hanya bersikap santai karena mereka telah berhasil membuat keluarga Jiangxi menjadi hancur dan juga kehilangan harta mereka. Pada sisi yang lain, sambil berlari Jang berpikir, akhirnya aku telah berhasil melarikan diri dari bajingan itu. Jadi untuk saat ini yang perlu aku lakukan adalah meminta pertolongan kepada ayah untuk membunuh bajingan itu. Di saat itu Jang melihat kalau ayahnya telah sampai di gubuk itu dan bertemu bersama Inwa.
Dengan sangat cepat, ia pun langsung berlari menghampiri mereka berdua sembari mengatakan kalau dia meminta pertolongan kepada ayahnya. Namun Daisan sangatlah marah karena Inwa telah menceritakan segalanya. Sambil berteriak, Daisan berkata, "Dasar brengsek, bisa-bisanya kau meninggalkan adik kecilmu hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Bahkan kau juga telah membawa semua mutiara yang aku berikan kepada kalian." Melihat ayahnya yang begitu marah, Jiang berkata, "Bajingan itu telah mengejarku dan ingin membunuhku. Dia melakukan itu karena dia ingin mencuri permata kita." Jika dipikir lagi, ada kemungkinan kalau orang yang membunuh para asasin yang kita kirim kepada keluarga pedang kebenaran adalah dia. Bahkan Yuki yang sebelumnya aku kirimkan untuk membunuh bajingan itu telah menghilang tanpa kabar. Jadi aku sangat yakin kalau ini adalah perbuatan Jeok. Terlihat Daisan dan juga Inwa langsung terdiam karena mereka tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jiang. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Daisan berkata, "Jadi kau ingin mengatakan kalau seorang bocah telah mengalahkan para asasin tingkat tinggi hanya seorang diri dan juga mencuri mutiara kita. Dan kau mengatakan kalau kau hampir mati saat melawannya." Jiang pun mencoba untuk meyakinkan ayahnya kalau apa yang ia katakan memanglah benar. Ia meminta kepada ayahnya untuk menghentikan perbuatan Jeok. Akan tetapi Jiang langsung terdiam ketika mendengar ayahnya yang berkata, "Jika yang kau katakan memanglah benar, lantas mengapa aku sama sekali tidak merasakan ada seseorang yang mencoba untuk mengejarmu?" Mendengar itu, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk memastikan apakah Jeok masih mengejarnya. Namun Jiang langsung terdiam ketika ia menyadari kalau ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran orang lain selain mereka bertiga. Lalu dengan wajah yang begitu panik, Jiang berkata, "Aku yakin kalau bajingan itu langsung pergi meninggalkan tempat ini setelah ia menyadari kalau dia sama sekali tidak bisa mengalahkan ayah." Akan tetapi Jiang sangatlah terkejut ketika melihat ayahnya yang meletakkan tangannya tepat di dadanya. Di saat itu Jiang merasakan kalau ayahnya telah memancarkan sebuah energi yang sangat mengerikan, yang mana hal itu bisa diartikan kalau ayahnya telah bersiap untuk membunuhnya. Bahkan sangat jelas terlihat kalau Daisan sama sekali tidak ragu untuk membunuhnya meskipun Jiang adalah anaknya sendiri. Pada sisi yang lain, terlihat Inwa sama sekali tidak percaya jika ayahnya telah melakukan sesuatu sampai sejauh itu. Benar saja, tiba-tiba saja Jiang pun langsung memuntahkan banyak darah sampai-sampai ia begitu sulit untuk bernafas dengan benar. Dengan lirihnya Jiang berkata, "Ayah, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan kepadamu sampai-sampai kau begitu tega membunuhku dengan cara yang seperti ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.